Selamat datang di pertemuan 1 video pembelajaran konsep dasar arsitektur enterprise. Pertemuan pertama, produktivitas bersama diri. Arsitektur adalah konsep dasar sebuah sistem yang di dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan evolusinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Jadi untuk mengelola sistem yang sangat besar itu diperlukan rancangan. Yang merancang itu seorang arsitek. Rancangan yang dibuat arsitek itu namanya arsitektur. Sesederhana itu mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem itu ada beberapa poin. Salah satunya adalah gambaran struktur organisasinya, proses bisnisnya, dukungan aplikasinya apa aja yang digunakan, dan yang paling penting adalah infrastruktur teknisnya. Arsitektur enterprise. Arsitektur tadi sudah kita bahas. Nah, enterprise ini apa? Enterprise ini keseluruhan, kumpulan, gabungan. Ya, di sini dijelaskan bahwa seorang arsitek perlu mendiskusikan arsitektur rancangannya dengan para stakeholder. Kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, stakeholder ini apa? Stakeholder ini seorang individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan atau pertimbangan terhadap sebuah sistem yang dibuat oleh si arsitek. Jadi kalau dicontohkan misalnya sebuah bisnis, misalnya apa? Misalnya bisnis Bukalapak lah ya, e-commerce, stakeholdernya siapa? Para UMKM. Stakeholdernya siapa? Konsumen. Stakeholdernya siapa? Provider, mungkin servernya, vendor IT-nya, semua yang memiliki kepentingan pada sistem yang dibuat oleh si arsitek ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, masih lanjut di pembahasan arsitektur enterprise. Menurut Langhorst tahun 2005, enterprise arsitektur atau EA suatu kesatuan yang koheren tentang prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur sebuah organisasi. Selanjutnya, arsitektur enterprise ini dirancang dengan sebaik mungkin, karena kalau tidak dirancang sebaik mungkin akan sulit mengukur kesuksesan dalam proses bisnis rancangan yang dibuat. Selanjutnya, arsitektur enterprise ini seharusnya dapat menjelaskan, mengimplementasikan, bisa mendeskripsikan apa saja step by step, apa saja proses bisnis yang akan dilakukan oleh pengguna sistem, stakeholder, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh si arsitek, karena akan menjadi kebutuhan operasional sehari-hari. Tanpa rancangan arsitek, tanpa adanya arsitektur yang jelas, yang bagus, itu akan sulit operasional sehari-hari yang dilakukan oleh para pengguna, user, dan lain-lain. Ada beberapa poin yang dapat arsitek rancang untuk memenuhi maksud dari seorang arsitek dan keinginan para stakeholder, yaitu menggunakan model atau modul atau semacam panduan, dan ada view, presentation, dan analis. Ini gambaran communicating about architecture. Rancangan ini dibuat untuk bisa memenuhi poin dari kepentingan stakeholder, serta rancangan yang dibuat arsitektur ini dapat berjalan dengan baik saat diimplementasikan. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika rancangan ini diimplementasikan dalam sebuah bisnis. Arsitek harus dapat memenuhi kepentingan stakeholder dengan rancangan yang dibuat. Kurang lebih seperti itu. Arsitektur enterprise berupa cetak biru, berupa blueprint, bukan cetak biru.
Organisasi yang bersisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, proses bisnisnya apa? Proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan apa? SOP, misalnya bisnis menggunakan BMC, bisnis model kanvas. Seperti apa proses bisnisnya? Dari mulai produksi segala macam hingga sampai ke konsumen, misal dalam sebuah bisnis. Selanjutnya ada data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan komunikasi data, terus penyimpanan data, pengelolaannya seperti apa. Biasanya kalau menggunakan sistem itu lebih bagus, e-commerce misalnya, data dikumpulkan dalam database, security-nya seperti apa, pendistribusiannya seperti apa, email kah, chatting kah, segala macam. Aplikasi baik itu aplikasi custom atau generic yang berjalan di atas proses bisnisnya seperti apa, nanti harus diperjelas. Misalnya dalam sebuah unit HRD ada aplikasi sistem penggajian, ada sistem aplikasi terus teknologi yang mendukung dalam merancang sebuah sistem enterprise. Nah, proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan implementasi menjadi sebuah operasional yang bisa dijalani. Di sini ada gambar, ada ide, dirancang menjadi sebuah desain yang dirancang dapat digunakan oleh stakeholder, pengguna, user, atau segala macam yang berkaitan dengan rancangan arsitek. Lalu setelah bisa digunakan, dikelola dengan baik. Dikelola, dievaluasi, dimanage dengan baik. Ketika ada kendala, evaluasi segala macam dari rancangan yang dibuat yang telah diimplementasikan, bisa dibuat lagi sebuah ide baru menjadi sebuah inovasi. Kurang lebih seperti itu. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan stakeholder dan antara stakeholder menjadi penting. Karena setiap rancangan harus bisa diimplementasikan dan bisa dijalankan oleh semua penggunanya. Oke, masuk ke faktor pendukung arsitektur enterprise, ada dua. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, penyusunan bisnis teknologi informasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas. Nah, menurut Venkatraman tahun 93 bahwa aspek strategi bisnis harus dibedakan antara infrastruktur organisasi dan di sisi lain ada infrastruktur teknologi informasinya. Berikut gambarannya. Ini ada eksternal dan internal, bahwa harus dibedakan antara infrastruktur bisnisnya dan infrastruktur informasi teknologinya. Secara eksternal harus dirancang juga bisnis strateginya, dan secara internal organisasi proses bisnisnya harus juga dirancang infrastrukturnya. Selain itu juga harus didukung dengan informasi teknologinya dari pihak internal ataupun eksternal. Pembahasan yang kedua yaitu enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise-nya. Di sini digambarkan dari visi misi, strategi, goals, action, dan operasional. Baik, kita coba jelaskan satu persatu. Pada bagian di atas piramida, kita harus melihat misi dari enterprise. Kenapa? Karena visi misi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Kita juga semua sama-sama tahu bahwa visi dan misi itu adalah poin penting, goals, tujuan untuk mencapai hasil dari proses bisnis yang dijalankan. Berikutnya, strategi. Strategi adalah jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan yang konkret, yang memberi arahan dan menjadi penanda eksekusi dari strategi yang dibuat. Tujuan ditranslasi menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah tugas enterprise architect untuk menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Ya, masih lanjut di pembahasan piramida pengelolaan enterprise. Yang selanjutnya itu ada action. Nah, action ini arsitektur dipandang sebagai heart dari perusahaan. Heart ini bukan berarti sulit ya. Heart ini ibaratnya toolsnya, hardware-nya, yang dimana rancangan yang dibuat ini akan dijalankan oleh para pengguna sistem, para pengguna arsitek enterprise-nya. Nah, sedangkan bagian soft-nya adalah culture atau budaya yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, terakhir, piramida pengelolaan enterprise paling bawah ada operasi harian perusahaan yang mencakup produk, proses, people, dan IT yang digunakan. Ini adalah item-item yang mendukung arsitektur enterprise berjalan dengan baik. Masuk ke slide selanjutnya, bahasan yang ketiga, yaitu arsitektur itu instrumen strategis untuk membantu organisasi menjalani arah pengembangan perusahaan yang lebih terencana. Nah, ada 2 poin sebagai patokan bahwa arsitektur enterprise-nya ini berhasil. Yang pertama, yaitu memiliki operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan punya standarisasi proses bisnis di seluruh rancangan arsitek enterprise-nya. Itu enterprise yang diyakini bisa sukses untuk dijalankan. Karena apa? Karena peran enterprise arsitektur ini sebagai bukti bahwa harus memiliki pengorganisasian yang logis dari proses bisnisnya dan infrastruktur teknologi informasinya. Nah, dari 2 item ini juga harus mencerminkan bahwa memiliki kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operasi model yang